Di Jabodetabek. Ketika Jabodetabek totality ditekan oleh UMP, sementara harga properti rumah naik. Nah, jadi kalau bisa dikatakan bagaimana menyediakan perumahan di perkotaan Jakarta, sorry ya gitu ya, agak berat. Iya, iya. Luar biasa pandangannya. Jadi agak berat ini. Pertama, kedua ya harga tanahnya nggak mungkin lah. Pertanyaannya mau gimana nih, ya kan? FLPP kita Jawa Barat sama DKI itu udah sorry untuk penyediaan FLPP bagi rumah terjangkau dengan harga sekitar 300 yang atau yang sudah dipatokkan itu. Ya. Nah, artinya itu kalau istilah saya rumah-rumahnya ke diskotik mewah. Apa itu? Di sisi kota itu mepet sawah. Luar biasa ini. Itu tadi, rumah makin jauh, transportasi makin terbatas, maka motorlah yang menjadi pilihan rasionalnya. Makanya Jakarta macet, orang ribut tentang transportasi, itu bukan persoalan transport, bukan persoalan rumah, tapi income. Sobat Manangian, kali ini saya mengundang kembali sobat saya yang beberapa kali sudah ikut masuk di dalam podcast ini. Nah, seorang legend di bidang perencanaan perkotaan. Beliau mengajar di berbagai universitas, home base-nya sih di Trisakti yang saya tahu. Tetapi dia juga menjadi konsultan di berbagai lembaga pemerintah pusat ya yang berhubungan dengan tata kota maupun di kota-kota tingkat kabupaten dan kota di dalam kabupaten itu sendiri ya. Jadi pengalamannya sangat luas, termasuk juga ikut memberikan advice pada pemerintah khusus untuk IKN. Nah, tapi saya kali ini akan bertanya sama beliau ini sehubungan dengan program pemerintahan baru pembangunan 3 juta rumah, bagaimana pandangannya dan juga bagaimana pandangannya terhadap organisasi yang diusulkan oleh para pelaku pekerjaan umum dan perumahan tentang BP3, Badan Percepatan Pembangunan Perumahan, yang sudah dituangkan dalam Omnibus Law. Nah, jadi saya sapa dulu sobat saya, siapa lagi kalau bukan Kang Yayat. Luar biasa. Terima kasih loh Kang. Sama-sama. Sibuk banget ini segala macam, tapi saya sangat mengerti. Mohon dimaklumi. Enggak ada masalah. Okay. Nah, belakangan ini kan kita tahu semua bahwa program pembangunan dari Pak Prabowo untuk perumahan itu 3 juta. 2 juta di perdesaan, 1 juta di perkotaan. Dalam 1 juta perkotaan ini ada yang flat seperti yang sudah dilakukan FLPP sekarang ini rumah sederhana, dan juga ada rencana untuk bangun rumah susun. Ya. Nah, kemudian yang di perdesaan ini banyak menyasar orang-orang atau para masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak. Ya. Bagaimana menurut pandangan Kang Yayat? Ya, ini menarik ya. Pemerintah wajib membuat target. Target kan menjadi sebuah trigger ya. Bagaimana menyelesaikan persoalan karena backlog-nya juga makin tinggi. Betul. Tetapi sekali lagi kita melihat prioritasnya mau di perkotaannya apa di pedesaannya. Jadi paralelnya itu di mana. Yang sangat krusial itu kan di perkotaan. Sebenarnya iya, justru itu ya. Di perkotaan sebetulnya. Dalam praktek yang kita lihat itu sebetulnya yang urgensi, ada penting, urgen tapi nggak penting kan di persoalan. Tapi ini udah sangat penting dan sangat urgen. Karena persoalannya gini, perkotaan itu kalau tidak ditangani persoalan perumahannya, degradasi terjadi. Kekumuhan, persoalan kerawanan sosial, bencana. Jadi persoalan di perkotaan itu punya potensi risiko lebih tinggi dibandingkan kalau pedesaan. Nah, cuman akar masalahnya ada sebetulnya. Akar masalah itu income. Pendapatan. Kita terus terang aja harus akui, kota-kota utama lah seperti di Jabodetabek ini. Struktur PDRB-nya apa yang terjadi sekarang? Pertama, kita harus melihat sektor primernya. Kalau di kota utama ini kita nggak punya tambang, tidak punya pertanian, tidak punya perkebunan dan sebagainya. Jadi sektor primer sama sekali tidak bisa menjadi faktor pemicu lah untuk pertumbuhan dan percepatannya. Kedua, sektor manufakturnya. Ini agak turun ini. Di perkotaan ya? Di perkotaan, khususnya di Jabodetabek. Apa penyebabnya? Nah, pertama satu ada persoalan relokasi industri. Dari misalnya dari Tangerang pindah ke Kendal.
Kemudian bergeser ke wilayah dari Bekasi ke Cibitung ke Cikarang. Dan kita bisa lihat Cikarang Cibitung jadi Newton baru itu kan. Betul, Karena pemicunya betul. begitu kuat ya, terjadi pola pergeseran. Pergeseran ya. Karena ada faktor UMP-nya ya yang memang lebih rendah di sana ya. Sehingga orang. Nah, kedua ada perubahan dalam konteks jenis industrinya. Ya sekarang dulu orang harus fabrikasi, sekarang orang dengan IT digital itu perubahan itu sangat signifikan terjadi. Nah, akhirnya itu tadi opportunity orang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan semakin kurang. Digantikan oleh AI ya. Mohon maaf, memang kalau namanya manufacture itu kan ibaratnya gula ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bandingkan di Cibitung, Cikarang dan Karawang. Ketika ada sektor industri yang bergerak dengan income yang lebih jelas yang lebih tetap itu properti berkembang. Itu sangat, dan itu juga terlihat di mana? Di Tangerang. Tangerang dan sekitarnya itu kan. Kenapa dia menjadi cepat? Karena dulu Tangerang dan sekitarnya itu ada wilayah zona industri yang memang menjadi andalannya. Nah, sekarang ketika itu berubah, itu kan strukturnya juga berubah. Nah, yang agak berat sekarang kita ini adalah dominannya ke sektor tersier. Jasa ya. Jasa. Jadi yang paling dominan, paling besar sekarang yang terjadi misalnya di Jabodetabek itu adalah, termasuk Jakarta juga, itu adalah sektor perdagangan besar dan kecil, HR besar dan kecil, dan sektor jasa perbengkelan. Itu sangat dominan. Apakah Jabodetabek ini, apakah karena persoalan mobilitas orang menggunakan sepeda motor sehingga ada 19 juta misalnya 17-18 juta di Jakarta, belum kota lain, itu menjadi bisnis yang sangat berkembang pada jasa oli, bensin, dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Kedua, jasa retailnya kan berkembang sekarang. Contohnya kan Indonesia dikuasai dua nih. Yang mat-mat itu kan. Nggak usah disebutin lah. Yang dua itu kan banyak ya kan. Dan kedua, pada sistem logistiknya, pengiriman gosennya, pengarman itu kan sekarang itu juga jasa yang intinya apa? Artinya income kita nggak bisa naik. Jasa-jasa itu nggak seperti kalau misalnya mau di Singapura atau negara lain. Kita punya sumber daya manusia bagus, digajinya tinggi, sektor finansial yang paling besar dan sebagainya. Jadi kapasitas dia untuk sejahtera itu tinggi. Nah, yang terjadi kan terbalik sekarang. Ketika Jabodetabek totality ditekan oleh UMP, sementara harga properti rumah naik. Jadi kalau bisa dikatakan bagaimana menyediakan perumahan di perkotaan Jakarta, sorry gitu ya, agak berat. Luar biasa pandangannya. Jadi agak berat ini. Pertama, kedua ya harga tanahnya nggak mungkin lah. Pertanyaannya mau gimana nih, ya kan? FLPP kita Jawa Barat sama DKI itu udah sorry untuk penyediaan FLPP bagi rumah terjangkau dengan harga sekitar 300 yang sudah dipatokkan itu. Artinya itu kalau istilah saya rumah-rumahnya ke diskotik mewah. Apa itu? Di sisi kota itu mepet sawah. Luar biasa ini. Udah pinggiran. Jadi akibatnya itulah yang menyebabkan ketika income rendah, rumah makin sulit terjangkau. Katanya ada data menunjukkan bahwa dengan UMP sekitar yang katakanlah income 5 atau sekian juta itu 6 jutaan itu hanya unit rumah untuk ukuran 60 meter persegi. Harga bangunannya. Lahannya 21. Jadi artinya sangat kecil. Nah, harga segitu kalau dibandingkan di masing-masing wilayah Jakarta misalnya ya. Jadi harga segitu untuk di wilayah Jakarta Utara, misalnya kisaran dan itu income-nya harus 40 juta. Memang. Jadi sulit lah kan. Nah, akhirnya kan ke pinggir. Nah, ujungnya apa yang terjadi? Itu tadi, rumah makin jauh, transportasi makin terbatas, maka motorlah yang menjadi pilihan rasionalnya. Makanya Jakarta macet, orang ribut tentang transportasi, itu bukan persoalan transport, bukan persoalan rumah, tapi income. Jadi selama akarnya di income, di strukturnya, di struktur jadi PDRB-nya, PDRB-nya, struktur pendapatan. Jadi apapun yang akan kita lakukan, mau bangun rumah, ya kan, mau bangun istilahnya bidang-bidang lain, transportasi, akar masalahnya itu di situ. Karena bisa dikatakan yang middle up ke atas itu katakanlah hanya 20%, atau 20-30%. Yang ke bawah ini. Nah, jadi pertanyaannya,
Kalau ini dibiarkan, itu akan menjadi masalah. Nah, jadi pertanyaan tantangan ke depan adalah apa solusi yang dilakukan untuk di perkotaan? Karena juga kita harus melihat pasar properti itu kan di Indonesia itu yang paling menarik satu Jabodetabek, kedua Sumatera Utara, ada Surabaya, ada Batam, hanya kota-kota utama, tapi di situ penduduk paling banyak. Jadi kalau misalnya pendekatan kita pendekatan rumah sebagai bisnis, bukan sebagai pelayanan, nah pertanyaan itu tadi. Kalau dia sebagai rumah bisnis, ya oke, pendekatan dalam konteks memberatkan aja sektor pengembang. Tapi kalau dia pelayanan pemerintah, ya artinya kita lari ke rumah susun sewa. Nah, jadi pertanyaan 3 juta itu di perkotaan harus didefinisikan. Sorry, 2 juta di perdesaan, 1 juta di 1 juta di perkotaan. Pertanyaan harus didefinisikan. Kalau misalnya karakter Jakarta seperti ini, itu cocoknya apa? Dan siapa pasarnya? Nah, sekarang bukan apa-apa. Yang bekerja sekarang yang di SCBD ya, yang itu kan anak-anak muda SCBD juga. Maksudnya seputaran Citayam, Bojonggede, Depok. SCBD saya kira tadi Central Business District. Jadi yang kerja itu anak-anak muda semua. Yang naik ini ya? Iya, naik angkutan umum paling. Umum ya. Karena income mereka tuh nggak bisa hidup di tengah Jakarta. Jadi kita harus lihat, untuk karakter Jakarta itu memang agak sulit untuk kelompok yang ini. Tapi untuk kelompok menengah ke atas, itu bisa difasilitasi. Kita lihat di wilayah 3T, Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, ini sudah sangat mudah difasilitasi. Jadi untuk yang kelompok yang ke atas, itu no problem. Tapi yang 1 juta ini harus kita petakan. Supaya nanti cara kerja kita fokus siapa yang menjadi targetnya. Karena selama ini kita hanya fokus kepada persoalan, ada FLPP, ada targetnya, tapi tidak lihat siapa mereka itu. Nah, itu penting untuk baik. Nah, sekarang kita kupas. Ada ide untuk membangun rumah susun sewa di atas tanah-tanah negara. Tetapi kalau bisa memang lokasinya dipilih tidak terlalu berjauhan dengan sentra moda transportasi. Apakah itu apakah stasiun kereta LRT, ya kan? Nah, kemudian tipe 21 untuk bachelor tadi yang kerja di sekitar segitiga emas, sehingga dia akan lebih terlayani apabila lokasi tempat tinggalnya dengan kota itu lebih dekat. Nah, 21 meter untuk 2 orang. Sewanya 1 juta per orang. Nah, ini menarik ya. Pertama gini, kita mau pindah, terus ada aset di tengah kota, ex gedung-gedung pemerintah. Itu kan mau dikembangkan. Kalau Jakarta sendiri sebetulnya sudah bagus. RDTR 2022 dia sudah menetapkan sebagai kota transit. Artinya semua pusat pengembangan transportasi dengan konsep TOD-nya itu harus ada dukungan, bahkan diberikan insentif untuk membangun. Cuman sekali pertanyaannya, siapa pasarnya? Kalau misalnya dengan sewa, saya sependapat. Misalnya contoh, Duku Atas dan sekitarnya, itu kalau misalnya kita cari kosan yang untuk yang sanggup anak-anak itu sekitar 2,5-3 juta sampai 4 juta. Berarti pendapatan mereka kalau orang mengatakan sewanya 4 juta atau berapa, berarti income-nya harus di atas 15 jutaan. Nah, supaya dia bisa nutup katakanlah antara sewa dengan itu tinggal 30% aja. Nah, artinya kan kita tahu siapa pasar yang ada di situ kan. Nah, cuman yang menjadi tantangan sekarang, kalau nanti misalnya kantor-kantor pemerintah ini direlokasi ke IKN kan ada aset. Cuman pertanyaannya, siapa pengembang mau dengan bangunan lama? Tentu pemerintah yang turun. Pemerintah yang turun. Untuk mengkonversi gedung kantor menjadi rumah sewa. Itu tadi, makanya munculnya namanya co-housing. Dengan konsep co-housing, orang akan tanya, berapa persen? 70-30? Dan soal apa nih? Proporsinya. Jadi kalau sekarang ada Soho kan, small office, home office, kan? Ada itu kan. Nah, pertanyaannya, kalau dikonversi dari kantor, jadi dari kantor menjadi housing, 100% housing. 100% housing. Pertanyaannya kan, kembali gaya kita, apakah nanti itu apartemen yang nggak laku dirubah jadi hotel? Dulu kan ada kan? Ada. Banyak kan? Ya, itu swasta. Swasta ya kan? Kalau negara? Kalau nggak negara itu, tapi pertanyaannya tadi,
harus pertama satu, harus ada perubahan dari peraturan bangunan gedungnya. Oh iya. Karena terkait dengan aspek keselamatan, kenyamanan, utilitas dan sebagainya. Itu kan harus dilihat kan? Ya, betul. Kedua, siapa yang nanti akan mengelola? Mungkin Perumnas. Perumnas, pertanyaan Perumnas ini harus berani nggak? Kata orang kan itu tadi PT-nya kuat nggak? Visi, misi tanpa gizi, mimpi kan? Gizinya kuat nggak? Iya, artinya kan kita mengusulkan Perumnas yang di bawah BUMN dibuat menjadi di bawah kementerian yang baru itu. Iya, itu tadi makanya saya bilang. Jadi bukan profit motif lagi. Profit motif lagi. Makanya kita harus lihat unsur kelembagaan selama ini. Betul. Kalau kementerian lebih pada aspek regulasi. Maka saya mengatakan kalau kementerian sifatnya regulasi harus disinergikan dengan badan eksekusinya. Yang berarti contoh ya, misalnya kita ngomong ada ATR, ada BPN, ada Kementerian Perencanaan, ada Bappenas. Nah sekarang misalnya ada PU dan PR. PU-nya mungkin jalan, PR-nya belum banyak nih. Dan PR-nya didirikan sebagai badan kebijakan, fokus. Lalu BP3-nya dicantelkan sebagai badan eksekusi. Nah, jadi artinya kita menarik. Kalau hanya pemerintah itu sebagai regulator, mengatur panduan itu nggak akan bisa berjalan karena fungsi birokrasi. Maka di BP3-nya itu modelnya birokrat yang juga entrepreneur. Jadi dia tahu masalahnya. Jadi pertanyaannya BP3 itu maka harus ada pembedaan yang satu. Apakah fokus di perkotaan, sementara di pedesaan Kemendesnya gimana nih? Ada kan? Nah pedesaan itu sifatnya desa yang bagaimana nanti mau dikembangkan. Sekarang ini udah terjadi urbanisme yang masuk kan. Ketika wilayah pedesaan menjadi wilayah industri, kemudian pedesaan yang menjadi kawasan destinasi pariwisata, perkebunan dan sebagainya, misalnya di pengembangan agroindustri. Nah, jadi kalau target yang 2 juta di pedesaan, harus kita lihat ini konsepnya perumahan rehabilitasi atau perumahan-perumahan bagaimana, karena tipe kita untuk pedesaan akan berbeda dengan di perkotaan. Kalau perkotaan kekuatan saving bisa lah kan KPR-nya. Kalau di pedesaan mau pakai KPR atau pakai apa? Nah, menurut pandangan beberapa orang, yang di perdesaan itu tentu dengan subsidi selisih bunga. Nah, jadi kembali tadi 2 juta itu kalau saya berpikir lebih banyak rehabilitasi. Saya sependapat. 1,5 juta lah. Rehabilitasi. Karena juga kapasitasnya kalau model kita namanya bedah rumah. Jadi bedah rumah itu dia dibilang, oh ini ada paket sekian nih, pembenahannya. Mungkin desa itu lebih bagus pada konteks sanitasinya, utilitasnya, quality of life-nya. Jadi jangan bicara fisik. Jadi menurut saya, dengan kualitas yang bagus, sanitasinya bagus, utilitas bagus, orangnya bagus. Karena dengan rumahnya orangnya sehat ya kan, artinya orang sehat itu kan senang hati, sehat. Kalau rumah sakit salah kita itu. Sakit itu salah kita. Jadi setuju. Jadi desa itu berbeda. Dalam konteks di desa kita lebih fokus pada quality of life. Jadi dari desa itu muncullah SDM terbaik, ya kan? Supaya mereka bisa lebih kuat, pendidikannya bagus, sejahtera, ya kan? Karena nanti kalau misalnya sifatnya bantuan-bantuan itu kayaknya model BPJS nantinya. Butuh perhatian juga sentuhan. BPJS. Nah, menurut Kang Yayat, bantuan perumahan untuk merehabilitasi atau merenovasi itu kan untuk meningkatkan ketahanan kan sebenarnya, ketahanan keluarga kan. Karena di sana kan banyak penyakit juga kan, stunting, malaria dan segala macam. Jadi dengan perbaikan hidup mereka kan lebih sejahtera dan ada gizi yang gratis nanti kan. Jadi impact-nya akan terjadi pada puluhan tahun yang mendatang. Tapi saya ingin tambahkan ada 2 konsep yang menarik. Pertama di perkotaan khususnya. Pertama satu yang menarik kita mau jadikan case itu adalah Jakarta. Sekarang ini kan Perda DKI sedang menyusun rancangan peraturan daerah tentang kependudukan. Nah, sebetulnya yang menjadi masalah Jakarta, faktor kantong-kantong kemiskinannya, kepadatan kumuhnya kan banyak. Bahkan untuk wilayah Jakarta Pusat itu 1 kilometer perseginya itu penduduknya bisa sampai antara 16.000 sampai 20.000. Density-nya ya? Density-nya. Jadi per hektarnya bisa di atas 100 orang. Nah,
Maka saya mengatakan, kalau udah seperti ini, bisa nggak nanti peraturan daerah DKI tentang kependudukan dan permukiman itu, kawasan yang sudah padat itu wajib rumah susun sewa, misalnya. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana orang di perkotaan itu mau tinggal di rumah susun? Ya. Nah, ini kan pertanyaannya, dulu mau ke rumah susun sewa, gusur, geser, kemudian udah pindah, ditinggalin ya kan? Nah, kesannya kan stigmanya kan buruk kan? Ya. Nah, saya mengambil pola bagus. DKI ini setiap tahun memberikan subsidi, memberikan bantuan sosial, pendidikan, sebagainya, itu hampir 17-18 triliun. Oh, jadi itu angka bantuan sosial. Nah, teman pertanyaannya, apakah angka bantuan itu memberikan perubahan nggak dalam konteks struktur, kultur, maupun ekonomi lainnya? Nah, ada bagusnya menurut saya, supaya daya tarik di kawasan perumahan itu dan membangun kultur berkota, sekaligus kultur tinggal di rumah susun, yang tinggal di rumah susun dapat prioritas bantuan. Ya. Jadi model Pak Jokowi dulu, mohon maaf ya, gaya Pak Jokowi dulu awalnya pertama, yo mau pindah, sampean tak kasih TV ya, tak kasih tempat tidur, tak kasih kulkas, semua orang tertarik. Nah, sekarang kita ganti konsepnya. Mereka mau tinggal di rumah susun, itu dapat insentif. Anda dapat bantuan pendidikan, bantuan transportasi. Kalau untuk apa? Tinggal dekat TOD dengan pusat tahu-tahu tidak dapat bantuan untuk public transportnya. Kalau dengan ada itu kan orang masuk, wow, ini enak nih yang tinggal di rumah susun, dapat bantuan, dapat fasilitas. Mereka yang tadinya mungkin tinggal di rumah biasa, memperbandingkan dong, ternyata tinggal di rumah susun itu lebih enak. Tujuannya apa? Bukan memberikan suatu bantuan yang tidak berupa. Satu, bantuan untuk ekonominya, bantuan pendidikan. Jadi tinggal di rumah susun itu lebih cerdas, lebih sehat, bebas bencana, difasilitasi oleh pemerintah. Ada tenggat waktunya, ya kan? Nah, artinya apa? Prinsipnya, membangun 1 juta rumah di Jakarta, di kota itu bukan sekedar membangun fisiknya, tetapi membangun sumber daya mindset orangnya. Jadi awalnya begitu berubah. Jadi kita mengcompare kan, jadi jangan sampai kesannya wah nggak ada perubahan, sekedar gusur, tidak ini. Saya punya pengalaman menarik kasus Puncak ini ya, yang kemarin saya membantu Kementerian PUPR, membantu pemerintah Kabupaten Bogor. Ini ada sesuatu yang indah pemandangan, tapi tertutup oleh kekumuhan. Pemerintah bertujuan ingin menata ini, estetikanya dapat, ekonominya dapat, fasilitasnya dapat, dibantu disiapkan. Cuman ini nggak berjalan. Maka satunya caranya adalah pindahkan mereka, kemudian jatuhkan satu fasilitasi mereka sehingga bukan digusur tapi ditingkatkan. Tetapi untuk sampai ke sana, Pak, menurut pertimbangan saya, mau bangun 1 juta, mau bangun berapa, bantuan kita berikan, kekuatan utama nanti adalah pada aktor kepala daerahnya. Sehebat apapun. Kedua, nanti kita lihat dari acuan undang-undangnya. Apakah nanti membangun itu BP3 langsung bisa mengeksekusi, atau ada urusan dengan pemerintah daerahnya? Nah, karena kita ingat, undang-undang pemerintah daerah itu urusan perumahan untuk daerah itu ya rumah sosial, bencana. Kalau MBR-nya kan ditanganin pusat semua. Ini juga dari sisi penugasan BP3-nya pun nanti harus jelas nanti apa yang mereka tangani, apa otoritas dari model di DKI. DKI kan kita tahu ada BLU-nya juga kan. DKI punya budget. Jadi satu-satunya yang kita apresiasi model DKI, dia punya sharing dari modal APBD untuk digerakkan oleh badan usahanya dalam konteks pembangunan perumahan. Nah, pertanyaannya nanti adalah sejauh mana mandat yang diberikan ini dalam bentuk pembangunan fisik, fasilitas kredit, apartemen atau sewa, atau dikelola oleh badan usaha milik daerah. Nah, ini juga jelas sehingga nanti begitu disediakan itu, target pengelolaannya, pengembangannya itu mau ditangani pusat atau ditangani oleh pemerintah daerah. Nah, sekarang menarik tentang pemerintah daerah. Pak Prabowo mengatakan ada 155 pasar yang perlu dibuat seperti pasar rumput. Tetapi pasar rumput sendiri nggak jalan, katanya kosong. Nah, ini menarik. Sebetulnya Kementerian Perdagangan itu ada target dulu namanya 1000 pasar yang direhab gitu kan. Kemudian di take over juga oleh
oleh PUPR. PUPR juga ada program untuk rehabilitasi pasar-pasar. Nah, pertanyaannya kan, kenapa misalnya tiba-tiba pasarnya tidak berkembang? Pertanyaan, captive marketnya siapa? Pasar itu pasar tradisional atau pasar? Sekarang kan mohon maaf ya, kita harus mengembangkan dulu model di pasar rumput. Dulu pasar rumput tuh bagus. Ada, cuman ketika dirubah fisiknya, kan cuman pertanyaannya, yang lama atau yang baru yang masuk? Nah, kan dulu ada orang, ada community-nya. Nah, jadi yang perlu kita jaga adalah community yang mengisinya. Nah, contohnya begini. Selama ini model nanti kalau misalnya rumah susun atau rumah sewa atau rumah milik dibangun di perkotaan. Nanti kalau mau ngadain tanah, mau pembebasan tanah, ganti rugi atau ganti dikonversi. Nah, dulu pernah, mohon maaf ya, Perumnas pernah ada niat dulu untuk menata kawasan kumuh di Kota Bogor. Nah, dia lihat dulu, oh kawasan ini sangat strategis, dekat stasiun kereta api Bogor. Perumnas datang. Ini konsep kami, ini kawasan strategis di pusat kota, kita tata kumuhnya, kita perbaiki kualitas rumahnya, kita pemberdayakan ekonominya. Nah, apa yang terjadi? Perumnas punya concern, sudah dihitung semuanya. Nah, pertanyaan satu, misal, kita tidak akan memberikan ganti rugi, tapi mengkonversi. Pemilikan menjadi ruko, menjadi rumah, menjadi kios. Kios menjadi apa? Udah dihitung. Semua udah masuk. Cuman menjadi persoalan terkunci di mana? Tanah. Kenapa? Karena ternyata tanahnya bermasalah atau tidak. Ternyata dari sekian aset properti yang ada di situ dipetakan. Oh, ini udah tanah milik pribadi, ini warisan, ini sewa, ini siapa. Jadi kalau nanti kita masuk di perkotaan, apalagi di tengah kota, itu harus petakan dulu tuh. Tanah bermasalah atau tanah yang sengketa atau tadi aset. Nah, sekarang pertanyaannya, DKI itu bagus itu, misalnya contoh waktu penggeseran Kampung Pulo. Nah, Kampung Pulo itu ketika banjir, itu kan bingung tuh, mau dibuat normalisasi sungai. Nah, yang menjadi persoalan pada waktu itu adalah kemana mau direlokasi. Akhirnya pada waktu itu inisiatif dari Pak Basuki, Pak Ahok misalnya itu, atau Pak Jokowi, kemana mereka dipindahkan? Rumah susun dengan aset bekas Sudin PU Jakarta Timur Jatinegara. Itu aset, dilihat dulu kantornya. Jadi pertanyaannya, pemerintah daerah, kalau dipasang target ini, ada nggak aset yang bisa dikonversi? Oh, kantornya itu bisa dipindahkan. Nah, pemetaan itu penting. Jadi kalau bisa menurut saya ke depan itu, ketika target 1 juta diceritakan, tanyakan dulu ke Pemkot itu. Siapa yang mau nih loh? Nah, yang menarik lagi, dulu waktu programnya saya seingat zamannya Pak Ahok dulu ya, kan itu ada program normalisasi sungai. Nah, kan dihitung berapa mereka ya. Nah, waktu itu di pemerintah daerah ada penganggaran untuk membangun rumah susun sewa 50.000 unit. Jadi pemerintah daerahnya menganggarkan 10.000 misalnya per tahunnya untuk sekian lokasi. Jadi merekanya itu. Nah, jadi kalau di perkotaan konteksnya nanti mensinergikan dengan program lain atau berjalan sendiri. Kalau menurut saya satu-satunya adalah sinergikan pembangunan 1 unit rumah tersebut dalam konteks revitalisasi kota. Jadi jangan kesan, oh hanya IKN aja yang dibangun. Enggak. Jadi konteks yang kita bangun dengan 1 juta rumah itu adalah dalam 5 tahun misalnya, berapa kota yang saup kita tawarkan kepada pemerintah daerah. Jadi prinsipnya, ku tahu yang kau mau. Luar biasa ya. Nah, jadi kalau menurut Kang Yayat, pasar rumput itu mandek, nggak lagi dimultiplikasi dengan proyek-proyek yang sama di DKI, itu kenapa sebabnya? Pertama, satu, kita harus akui, ini mungkin apakah masalah aset atau masalah ini. Kan yang membangun katanya PD Saranajaya. PD Saranajaya. Pemiliknya Pasar Jaya. Pemilik Pasar Jaya. Nah, sekarang pertanyaannya, owner itu, owner itu badan usaha. Prinsipnya bisnis. Ya kan? Mungkin dia bilang kalau misalnya ini dalam konteks sewa dia rugi. Karena sewanya murah. Sewanya murah. Karena siapa yang mau di Jakarta yang mau pakai yang murah?
Kalau kategorikan menjual rumah nyewa itu, kita belajar dari kasus DKI ketika hampir 15.000 unit rumah itu penghuninya menolak membayar iuran. Pernah terjadi, ya kan? Karena apa? Mereka mengatakan, wah, waktu kami dipindahkan, kami dipaksa misalnya waktu itu kan, merasa tidak mampu, tidak sebagainya. Ujungnya apa yang terjadi? Ujungnya terjadi mereka menolak. Akhirnya dilakukan pemutihan berapa miliar Pemprov DKI mengalami kerugian ketika para penghuni merasa bahwa tidak cocok. Dia kehilangan aset rumahnya, tahu-tahu harus membayar sewa di sini. Maka saya bilang kalau konsep 1 juta rumah itu dalam konteks relokasi, penggusuran itu nggak cocok. Nggak cocok. Nah, jadi pendekatannya pendekatan ekonomi, ya kan. Jadi ibaratnya kau ikut aku, kau bahagia. Iya. Pendekatan harus happy. Iya. Pembangunan 1 juta rumah itu adalah pendekatan pemberdayaan, penguatan yang paling kuncinya utama adalah trust. Trust. Jadi kesan kita selama ini rumah susun enggak. Jadi konsep yang pertama seperti rumah susun yang ada di Pasar Rumput itu, pertanyaannya siapa yang diberi mandat di situ? Kalau misalnya Perumnas, oke, mandat. Nah, ketika itu dilakukan, ada nggak subsidi misalnya untuk menutupi kerugian operasionalnya? Nah, jadi pertanyaan itu kembali, apakah sewanya ada sistem subsidi atau tidak? Rugi atau tidak? Yang kedua yang ingin kita bangun, yang tinggal di sana itu kan khawatir juga. Kalau kita bangun rumah yang keren, toto yang datang ya kategori yang kelas menengah bawah, kumuh. Jadi pertanyaannya, captive marketnya siapa? Bisa nggak anak-anak SCBD itu, anak-anak muda itu ditarik ke sana, kemudian dilengkapi dengan fasilitas? Mungkin kekurangan yang harus kita bangun adalah membangun konsep itu dengan konsep yang menarik, misalnya ada fasilitas klinik kesehatan, ada fasilitas kursus dan sebagainya, atau misalnya ada pusat-pusat bisnis yang lain bisa dikembangkan. Seharusnya iya, karena apa? Contoh apa yang terjadi di Kuningan di epicentrum. Di situ banyak kafe, banyak itu karena apa? Basis captive marketnya itu adalah yang tinggal di situ. Cuman itu menengah kelas atas yang punya gaji sekitar 25 jutaan. Apa bedanya dengan yang 5 juta? Nggak ada bedanya. Mereka juga membutuhkan hal yang sama. Jadi soal konsep berarti kan? Jadi pertanyaannya gini, harus kita bedakan. Ini pasar yang ini. Maka dalam konteks pembangunan perumahan, jangan insinyur aja. Ahli teknik, sosiologisnya diangkat. Iya dong, Artinya teman-teman yang ahli bisa melihat itu dilihat siapa pasarnya. Karena gini, kalau kita lihat, ini kan membangun kembali. Yang kita terjadi yang harus ke depan itu dengan 1 juta rumah itu adalah fenomena back to city. Jadi menarik orang mau kembali ke kota, menghidupkan kota. Kota itu menjadi bergerak 24 jam. Nah, kemudian yang paling dapat fasilitasi rumah didukung dengan fasilitasi transportasi lengkap dan sebagainya. Jadi kesannya menurut saya, kalau konsep 1 juta nanti dengan konsep rumah susun, jadikan konsep rumah susun itu adalah rumah yang membuat orang happy. Iya, memang harusnya begitu. Gitu. Pendekatannya kan. Jadi contoh misalnya Kang Yayat, dengan sistem digital harusnya kita bisa memetakan berapa orang yang bekerja di CBD, Central Business District ini, dan berapa orang yang komuter yang membutuhkan rumah sewa. Ya kan? Kan bisa tahu kan kita jumlahnya. Saya dulu pernah menawarkan sama MRT, namanya MRT 10. Apa itu? Artinya apa MRT 10? 10 yang pertama adalah 10 menit ke stasiun. Jaraknya kan. Kedua 10 yang kedua adalah 10% dari biaya transportasi. Anda tinggal di situ, income Anda hanya 10%. 10% untuk transportasi, aman. Saving Anda banyak di situ. Nah, pertanyaannya, apakah pengelola MRT misalnya kerjasama, ada stasiun, bisa nggak kerjasama dengan apa? Dulu ada Mami Kos, ada agensi-agensi untuk penginapan, kos-kosan. Nah, waktu itu dipetakan. Ternyata dalam radius sekitar 200 meter, rata-rata kita jarang di pemetaan hasil kajian terkait rencana induk transportasi Jabodetabek, radius terjauh sekarang antara ini dengan stasiun itu adalah 250 meter. Murah, cepat. Dekat, sebetulnya 250 meter jarak rumah paling jauh lah orang. Nah, pertanyaan sekarang, apakah nanti model misalnya yang Jaya Pembangunan Jaya atau siapapun barang itu ketika mulai rumah susun itu
bisa nggak memetakan siapa di tempat-tempat itu ada rumah-rumah sewa atau siapapun yang MRT ya, untuk memetakan supaya dia hidupkan. Kemudian juga dia petakan. Nah, kemudian kalau misalnya di stasiun itu pekerjanya dekat, hidup tuh malam. Oh iya dong, pasti dong. Nah, pertanyaan itu tadi, kita konsepnya selama ini hanya menyediakan housingnya, tempatnya, tapi tidak menghidupkan kawasannya. Kalau misalnya pasar rumput itu katakanlah mau 5 juta, 10 juta, dia penuh, kemudian kawasannya ditata menjadi pusat kuliner baru, pusat kongko baru, keren banget. Nah, sekarang orang tanya, kalau saya tinggal di situ, ada apa ya? Kalau nggak ada apa-apa, rugi gue. Ya, ya. Jadi yang lemah ini pendekatan kita selama ini membangun rumah. Pertanyaannya, kita bukan memindahkan orang, bukan memindahkan barang, memindahkan orang. Ya. Atributnya atau misalnya kerjasama nanti dengan perkantoran mana? Mana karyawan-karyawan yang membutuhkan tempat tinggal kami fasilitasi, potong gaji. Yang paling menarik contohnya misalnya model MRT pernah saya bilang. Ingat, gimana MRT sebagai public transport di bidang operator ini bisa memberi contoh nggak kepada publik bahwa Anda pelayanan publik di transportasi, karyawannya naik public transportnya. Bisa katanya. Apa contohnya? Mungkin mereka udah laksanakan. Ada shuttle bus atau mobil yang ngejemput karyawannya. Jadi karyawan tidak bawa kendaraan. Atau kalau yang ada bisa jalan kaki atau bisa dengan Jaklingko-nya. Dari mana misalnya dengan mobil rental yang jemput itu? Dipotong gaji. Jadi orang nggak perlu mikir lagi, saya dapat uang transport, kan? Saya bersih. Jadi saya tidak merasa mengeluarkan uang lagi. Jadi kalau menurut saya 1 juta rumah, 1 juta sewa bisa dibangun. Tapi pertanyaannya bisa diisi nggak? Bisa dihidupkan nggak? Maka ini jangan sampai konsepnya KIS. Kerjanya ingin sendiri-sendiri. Itu yang terjadi selama ini. Kan? Maka BP3, Menteri Perumahannya, itu adalah aktor yang mampu berkomunikasi baik, membangun kolaborasi dengan Pemda. Dan satu lagi, trust. Bisa dipercaya. Saya ingat banget bagaimana Perumnas dulu tahun 70-an membangun begitu banyak rumah. Happy. Bagaimana dulu Jakarta ketika Bang Ali punya konsep MHT, orang nunggu kapan MHT datang. Betul. Jadi perumahan itu adalah sesuatu yang dirindukan. Dulu Perumnas saya ingat banget tuh dulu ketika dia bangun di Depok, bangun di Medan. Kapan ya Perumnas datang ya? Kapan Perumnas datang ya? Seperti dewa penolong gitu. Kan? Kemudian proyek MHT Muhammad Unsi Tamrin yang dapat penghargaan itu Bang Ali, kampung-kampung itu. Kita kapan dapat MHT, kampung kita belum dapat. Berubah banget. Nah, bisa nggak itu konsep membuat orang menunggu bahwa dia akan mendapat sesuatu yang membuat hidupnya lebih baik? Kalau sukses satu proyek ditangani dengan cara yang Anda sebutkan tadi, saya yakin akan dirindukan dia. Tapi kalau gagal proyek satu, ya sama dengan pasar rumput. Kan mandek. Jangan sampai kita Gatot Kocir lah. Apa itu? Gagal total kocar-kacir. Itu yang selama ini terjadi kayaknya ya. Makanya saya bilang, kasih ambil contoh satu. Ajak pemerintah daerah yang betul-betul mau berkolaborasi. Jadi komunikasikan. Jadi cara kerja kita sekarang ini mungkin agak beda lah sedikit. Ya contohnya jangan cari kontraktor atau desainer yang kira-kira sekedar bekerja itu. Mungkin contoh ya dengan kemampuan teknologi 3 dimensi dengan IT yang bagus. Nah, misalnya contoh ini satu kawasan akan kita tata. Jangan bawa yang sekedar yang zaman dulu udah itu udah nggak laku yang gitu-gitu kan. Datang, ini ditata, kemudian divisualkan, dibuat perubahannya seperti hiperrealitas bahasanya. Hiperrealitas itu orang membayangkan sepertinya dia sudah ada di dalam gambar itu ya. Gambar itu kehidupannya before after. Nah, nanti ketika itu disosialisasikan orang melihat tuh. Saya kan punya pengalaman dulu diminta Perumnas menata di Kemayoran. Bagaimana kampung dengan rehabilitasi tower-tower yang ada. Polanya kan pola konversi.
Mau. Ketika Sukses, ya? maksud dalam ruang dialog itu, ketika ruang dialog itu nggak ketemu. Karena masing-masing punya persepsi. Coba nanti datang, ini loh, before after-nya. Oh, dulu nggak ada itu ya? Nggak ada. Jadi sekarang dengan teknologi dimungkinkan. Orang lihat, oh iya. Terus diminta saran apa tambahan? Iya, Waduh, apa? Pak, ini ada klinik nggak? Sengaja disimpan? Iya. Oh ada, oh iya, kita tampung. Padahal sudah ada. Sudah ada. Jadi pendekatan. Komunikasi ya? Komunikasi dan katakanlah dengan membuat satu konsep yang hiperrealitas mendekati itu. Orang udah nggak bisa dibohongin sekarang. Karena teknologi begitu terbuka dan pemerintah pun begitu. Nah, ketika itu jadi, carilah konsultan ahli yang 3 dimensi atau apa. Nah, sekarang kan pola PU kan gitu misalnya. Cara-cara cepat untuk melihat perubahan itu adalah dengan desain lompatan. Jadi orang sekarang dengan kemampuan kan dengan AI dan sebagainya itu bisa masuk. Orang bisa diyakinkan. Nanti dia kan nanya kan. Kunci pertama dalam marketing adalah orang buat tertarik dulu dan percaya bahwa saya akan lebih bagus. Trust-nya kita bangun. Nah, kemudian apa yang terjadi? Masuk di situ berapa pembiayaannya. Nanti bangun skemanya. Pak, kalau saya tugas yang lebih lanjut dari situ adalah pada tim yang terkait sosialisasi. Pak, kalau saya begini-begini gimana? Karena saya juga pernah dulu kan dimandatkan dulu ada di kementerian misalnya kerjasama antara bank pemerintah dengan ini dalam konteks syarat dan ketentuan berlaku. Ya nggak masuk semua. Nah, syarat dan ketentuan yang menghambat, kami bantu. Pak, kami nggak punya apa-apa. Kami fasilitasi. Mohon maaf, Pak ya. Zaman now sekarang ini, kenapa dulu pinjol dan sebagainya. Sekarang, Pak, income kita itu kan terbatas. Ya kan? Sementara gaya hidup hedon makin meningkat. Hidup makin begini, income terbatas. Apa yang mereka cari sekarang cara solusi kedua? Pay later. Pay later itu menjadi penyediaan uang. Bayarlah, tapi kredit ya. Ya kan? Sesuai dengan kemampuan. Jadi kalaupun nanti kita membangun, kita tahu dari gambar ini, Pak, kita petakan kemampuan sosial ekonomi, pendapatannya semua. Nah, selama ini, dulu membangun rumah-rumah, orangnya dipindahkan, tapi nggak dipertanya, di rumah ini ada nggak yang bekerja? Apakah tukang parkir, apa tukang ini? Kalau nggak kerja, kami bantu. Minimal dia bisa membantu membayarkan untuk iurannya atau sewanya. Jadi pendekatan itu yang mengklop, Pak. Untuk pendekatan marketing dan sosialisasinya dengan kekuatan gambar before after nilai manfaat, sama nanti pendekatan yang terkait dengan penguatan kapasitas sumber dayanya gitu. Solusi untuk ekonominya. Jadi BP3 jangan kerja sendiri atau Kementerian jangan kerja sendiri. Ajaklah teman-teman di daerah, itu jadi tertarik dia. Tugas kami kan ini, misalnya teman-teman UMKM-nya. Bapak misalnya lihat contohnya, misalnya UMKM yang di sekitar di Jalan Tamrin, yang di samping Mandiri itu, yang ada tempat itu untuk makanan kuliner itu. Mungkin kerjasama untuk mendapatkan ruang-ruang usaha baru. Jadi setiap tempat ada ruang usaha baru. Tiap tempat memang bukan kerjaan sebenarnya ini tidak sekedar rumahnya, tapi menghidupkan rumah itu juga penting. Lingkungannya ya. Iya, lingkungannya. Jadi memang kalau kita lihat ya, saya coba di Malaysia ya. Di setiap dekat-dekat CBD itu ada kuliner murah itu. Luar biasa itu. Tapi di sini nggak ada. Nah, jadi gini Pak, kalau nanti misalnya konsep ini mau dikembangkan, sekali lagi kita bisa tiru model Malaysia. Nah, misalnya Malaysia gini, kalau orang mau beli Rusunami lah, milik ya kan, pertanyaannya satu, milik itu kalau di kita ini, misalnya orang mengajukan KPR dan sebagainya, satu, apakah dia belum menikah dengan income berapa, misalnya income-nya harus 4 juta. Misalnya untuk 15 juta lah, 10 juta. Atau suami istri. Nah, nih. Cuman di Malaysia ada konsep namanya skim rumah pertamaku. Dengan rumah pertamaku itu, kolaborasinya bukan antara dia dengan perusahaan atau dia dengan istrinya, tapi anak dengan orang tua. Jadi ayahnya itu masuk dalam konteks tenantsnya yang bisa 30 tahun. Jadi misalnya anaknya usianya 25 tahun sampai 55 tahun. 10 tahun pertama ayahnya yang bayarin. Sampai anak itu mampu. Jadi kan sekarang ini banyak orang tua yang sebetulnya mampu membelikan rumah buat anaknya ya kan. Cuman anak-anaknya kan nggak mau jauh-jauh. Bagaimana dengan satu skema misalnya untuk Rusunami yang memang punya
satu peluang yang kemungkinan besar kolaborasi orang tua dengan anak. Anak-anak sekarang coba umur 25, gajinya berapa? Rumah tangga. Orang tua masuk dalam satu ikatan. Misalnya konsep pertamanya, misalnya dia umur 25, ya sampai umur 35 atau 40, orang tuanya akan membayar di depan. Ya kan? Kemudian nanti ketika dia makin sejahtera, income-nya bertambah, dia mau nyusul cicil selanjutnya. Tinggal konsepnya mau konsep flat bunganya atau subsidi, gitu caranya. Karena terus terang aja, kalau 5 juta hanya berharap dari perusahaan, sorry nggak mungkin. Gaji kita tuh susah naik. Nah, bagaimana konsepnya yang bisa misalnya dengan menggerakkan dari orang tua yang punya kemampuan fiskal atau misalnya paguyupan, asosiasi atau siapa masuk di dalam. Menarik nih pembicaraan ini. Jadi coba waktu ya. Oh ini ada juga. Waktu Bapak juga kan. Ya, jadi memang luar biasa nih pandangan Anda tentang rumah di kota ya. Iya, jadi saya bilang sekali lagi konsep perkotaan berbeda dengan di pedesaan. Kalau nanti di desa konteksnya adalah dalam konteks rehabilitasi, renovasi untuk penguatan kesejahteraan, sehingga nanti akan muncullah rumah-rumah sehat. Tapi di kota konsepnya adalah rumah kreatif, rumah ekonomis, rumah dalam konteks untuk penguatan produktivitasnya menjadi lebih bagus. Gitu. Tapi ingat, jangan kerja sendiri. Oh iya, itu ego sektoral. KIS, kerja ingin sendiri-sendiri. Waduh, luar biasa. Terima kasih Bung ya.